وقال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وقال صلى الله عليه وسلم أجودكم بعدي رجل علم علما فنشره يبعث يوم القيامة أمة واحدة. وقال صلى الله عليه وسلم الخلق كلهم يصلون على معلم الناس الخير حتى الحيتان في الماء حتى الحيتان في الماء. وقال صلى الله عليه وسلم الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إلى الله تعالى أنفعهم لعياله، ولا يستطيع أحد أن ينفع خلق الله بمثل دعواتهم إلى الله تعالى بتعريفهم ما يجب لهم من التوحيد والطاعة وتذكيرهم بآياته وآلائه وتبشيرهم برحمته وتحذيرهم من سخطه الواجب بالمتعرضين لهم من الكافرين والفاسقين. وقد حثني على امتثال هذا الأمر العظيم وأكد رغبتي في السعي إلى تحصيل هذا الوعد الكريم الواقعين في الآية والأخبار التي ذكرتها وما في معناها مما لم أذكره سؤال أخي من السادة صادق في الإرادة سالك لسبيل السعادة التمس مني أن أكتب له وصية يتمسك بها، فأجبته إلى ذلك راغبا فيما تقدم من الامتثال للأمر والفوز بالثواب وفي معونة الله تعالى، وأن يكون سبحانه في حاجتي على وفق ما أخبر به رسوله عنه في قوله صلى الله عليه وسلم من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin." Jika mati putra Adam, artinya
manusia, maka terputus amalnya illa min thalathin, kecuali daripada 3 hal. Kalau dia sholat, nggak bisa sholat lagi. Kalau dia baca Quran, nggak bisa baca Quran lagi. Illa min thalathin, kecuali dari 3 hal. Sekalipun mati, amalnya nggak terputus, tetap mengalir pahala amalnya. Yang pertama yaitu shadaqatin jariyah, sedekah yang tetap mengalir. Artinya sedekah tadi itu bukan berupa makanan, tapi benda yang terus digunakan untuk beribadah. Kalau Anda misalnya bersedekah masjid, membangun masjid, maka masjid itu selalu digunakan ibadah. Anda meninggal pun Anda mendapatkan pahala ibadah orang di dalamnya. Kalau Anda misalnya bersedekah dengan memberikan Al-Quran, menaruh Al-Quran, dan Al-Quran tadi itu selalu dibaca, maka Anda mendapatkan pahala orang yang baca Al-Quran. Anda membuat fikih juga demikian. Sedekah yang selalu mengalir pahalanya. Anda meninggal, amalan tidak tenang terputus. Ibadah pribadi terputus. Tetapi ibadah ini adalah bukan untuk pribadi, tapi dengan yang lainnya. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan dengan ilmu tadi itu. Orang nggak bisa baca Fatihah, itu hikmat sama dia. Kalau perlu itu buatkan makanan, dituntut orang itu membaca Al-Fatihah sampai berhasil. Dia sholat akhirnya baca Fatihah. Anda mati pun Anda mendapatkan pahala. Apalagi Al-Quran, apalagi ilmu agama, apalagi sampai jadi ulama. Hebat. Yang hebatnya lagi, orang itu punya pondok misalnya, akhirnya mengajarkan murid-murid juga banyak, ratusan muridnya. Pahala ratusan murid itu juga yang pertama dapat. Selain guru yang kedua, yang pertama juga kan dapat. Begitu juga murid-muridnya punya murid lagi, wah terus mengalir sampai hari kiamat. Anda bisa bayangkan semua yang beramal ini semuanya masuk dalam kebaikan Rasulullah. Semua ini dapat pahala. Kenapa Anda kalau bisa baca Quran tambah lagi? Walaupun dasar Al-Quran di lisanika, aku benar-benar gampang ke Quran untuk dibaca karena lisannya buat papan. Kita sholat nggak mungkin tanpa Nabi. Selalu kamar itu muni. Kita wudhu dan semuanya, semua hasanat ini masuk dalam Nabi. Begitu juga ulama yang setelahnya. Begitu juga sampai kepada Al-Quran. Jadi kita sekarang baca kita ini ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang manfaat ini. Ini sahabatnya Habib Haddad tidak dapat ini semuanya ini. Semua yang baca kitabnya, semua yang baca latifnya akan mendapatkan itu semuanya. Au ilmin yuntafa'u bihi. Awaladin salihin yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakan dia. Karena itu kita yang masih hidup ya rasanya fokus pada 3 hal. Kalau punya rezeki, jadikan sedekah jariah, supaya kalau kita dikubur terus mengalir. Jangan ini diingatkan untuk ahli waris saja. Belum tentu ahli waris ingat sama ente. Jangan-jangan nanti duitnya diberi narkoba nanti. Kalau ada itu nggak soleh. Sedekah jariah. Kemudian fokus bagaimana ilmu bisa manfaat. Jangan karena jualan ilmu materi. Jadikan ilmu untuk alat kamu berburu pahala besar dari Allah SWT. Nggak untuk ulama gede.
Ente bisa Fatihah, kumpulkan itu banyak orang nggak punya nggak bisa Fatihah, kumpulkan. Kalau ente nggak bisa bayar, kalau nggak bisa mengajar sendiri, panggil orang-orang, panggil guru, bayar dia kalau ada mampu. Suruh ente disuruh Fatihah, termasuk ada di sebab ilmu yudha'ubi dan anak-anak yang soleh. Membentuk anak yang soleh ini yang harus dipersiapkan oleh orang tua. Karena itu nggak bisa dengan spontanitas langsung jadi anak yang soleh. Yang paling berperan di antaranya kedua orang tua. Di antaranya kedua orang tua. Karena itu Nabi menyatakan rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birri. Semoga mendapatkan rahmat Allah orang tua yang membantu anaknya untuk menjadi bakti dan soleh. Kita masih ingat orang dulu. Kalau anak itu mau sekolah, itu salaman dulu sama orang tua. Panggil kalau nggak salaman. Kalau salaman sama uminya, tanya udah salaman sama abah belum? Salaman ada. Minta doa, setelah kita. Maka pulang nggak begitu, masuk nggak pakai salam. Mana adabnya? Wah lagi. Waalaikum. Langsung ke orang tua, salaman. Sekarang ya Allah bilafiyah, nunggu hari raya, salaman. Kenapa orang tua tidak mengajarkan itu kepada anaknya? Al-waladin salihin yad'u kita hebat mengaku itu hebat di pendidikan orang dulu. Orang dulu tadi itu dia mengatur jam untuk anaknya. Maghrib ada di rumah. Nggak ada yang keluyuran malam, nggak ada. Dilarang keluar setelah maghrib. Maghrib ada di rumah. Kalau kita terlambat gitu, ada spare khusus untuk perjalanan. Boleh masuk ke situ kunci. Ini nggak lama, 10 menit lah. Mati berlaku jadi mati. Jadi kita ada efek jerah gitu, sehingga kalau sudah sore mau maghrib itu lari sudah. Yang sampai dikancingi, yang sampai dihukum. Maghrib ya sih, kecil-kecil. Kenapa bareng sama orang tuanya? Al-Anfalas buyar itu semua. Kenapa? Anak nonton TV, orang tuanya teleponan ada dibuka sama kopi. Urusan kerja kadang-kadang. Tarbiyah sudah tidak ada. Awal dari solehin akan sulit kalau udah begitu. Ibu dulu itu adalah jadi guru utama orang tua. Guru utama daripada anak. Hatam Quran itu bukan karena dia ini. Diajari sendiri oleh ibunya. Diajari sendiri oleh ibunya. Kita dulu setiap habis maghrib diajari. Setelah rawatib ngaji dulu. Ngaji urutan. Terus ammah urutan. Terus ammah. Malah kita nangis. Ini film Shazan, dulu ada film Shazan. Pak Sasa itu. Film Shazan. Ngaji. Tapi sekarang rasa itu. Tatil sampai sekarang. Makan juga begitu dulu. Makan itu bersama-sama, nggak pernah makan sendiri-sendiri. Tapi tidak boleh kita memulai kecuali kalau abah dulu yang memulai. Kumpul semuanya, abah belum datang, diem ada di situ. Kalau sudah abah datang, abah memulai, Umi yang memulai, baru yang lainnya. Yang kecil minta. Kenapa dikhawatirkan nanti kalau ada tamu nyampak nanti? Kalau mana kecil, tidak apa kalau minta itu kurang, satu cukup atau kurang, kasih. Terbiah semuanya itu kan terbiah. Karena itu orang tua harus benar-benar mempersiapkan untuk anak yang soleh. Kita kan nggak sebulan aja kita persiapkan. Dengarkan baik-baik. Rumah yang kamu bangun kalau mati tidak jadi rumah kamu.
gores atau rumah orang lain. Kendaraan juga begitu, bahkan pakaian yang melekat ada di badan kamu sekarang, kalau mati dipakai orang lain, tapi anak bisa jadi orang lain, kan bisa. Istri kamu yang kamu cintai kalau mati mungkin jadi istri orang lain. Yang perempuan juga begitu. Kalau istri mati mungkin belum 100 hari udah cari istri lain. Karena itu anak fokus ya, jangan sampai Anda tidak punya anak yang soleh, nyesel sampai ada di akhirat. Awaladin salihin yad'u. Dan anak ini bukan anak kandung aja sebenarnya. Murid-murid itu juga adalah seperti anak. Umat itu juga seperti anak. Karena itu jangan membentuk anak yang soleh saja. Kalau semua murid kamu yang tanggungan kamu menjadi orang-orang yang soleh, maka kamu akan menjadi orang yang sangat beruntung setelah meninggal dunia. Nah, Ugala alaihi salatu wassalam, ajwadukum ba'di rajulun alima ilman fanasharahu yub'atsu yawmal qiyamah ummatan wahdah. Ajwadukum ba'di, yang paling akramukum, yang paling dermawan setelah wafat. Siapa orang yang paling dermawan? Orang yang bagi-bagi duit. Kenapa? Orang Yahudi pun bisa begitu, orang Nasrani juga bisa begitu. Siapa? Orang yang tahu ilmu agama, fanasharahu, dia sebarkan dengan saudara, dia ajarkan dengan saudara, bukan tendensi materi. Nanti dari kiamat orang yang demikian memang dia menebarkan ilmu, mengajarkan ilmu, memberantas kebodohan. Yub'ah yaumal qiyamah ummatan wahdah, akan dibangkitkan dari kiamat umat tersendiri. Artinya dia akan dalam kelompok bersama murid-muridnya, bersama pengikutnya nanti di hari kiamat mendapatkan derajat khusus di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ummatan wahdah. Masya Allah. Karena itu orang kalau punya ilmu, mengamalkan ilmu, itu bukan orang biasa, itu orang hebat. Nabi Isa pernah berkata, man alimah wa amila wa Allah. Orang punya ilmu, mengamalkan ilmu, mengajarkan ilmu. Dari kayu aliman fi malakutis samawat, dikenal orang yang hebat ada di langit. Kalau hebat ada di bumi, macam bisa dengan tangan besi, bisa dengan karena kekuasaan dan harta. Tapi kalau hebat ada di langit, itu hebat yang diatur pada makhluk suci, pada mereka Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka yang di bumi diakui aku hebat di langit? Punya ilmu, mengamalkan ilmu dan mengajarkan ilmu. Kalau punya ilmu tapi nggak mengamalkan dirinya, mengajarkan ilmu tanpa amal, itu sama dengan kalmikhyal, seperti jarum. Bisa membuat baju orang nggak telanjang dibuatkan baju sama jarum, tapi dirinya nggak pernah pakai baju. Jarum bisa buatkan jas bisa buatkan sarung, tapi jarumnya nggak pernah sarungan, nggak pernah pakai jas, selalu telanjang. Ini seperti jarum, atau seperti kasyum'ah, kadubala, ma huwa illa dubalatun ukhidat tudhirun nasi wa yatahdarihu. Sama dengan lilin, bisa menerangi orang sekitarnya, tapi dirinya harus terbakar dan meleleh. Apalagi kalau hanya penampilan seorang ulama, bicaranya seorang ulama, tapi hatinya adalah buaya, hatinya adalah serigala. Ini sama kalbirhal, seperti besi. Dan kalau masuk besinya orang kaya, bos luar biasa, tapi isinya najis semuanya. Karena itu jadilah orang yang sempurna. Kalau Anda sempurna punya ilmu, mengamalkan ilmu dan mengajarkan ilmu,
Anda akan seperti kasyams yudhilun nas wa hiya mudhi'ah. Dia terang dan menerangi kepada orang lain. Kan misik, seperti minyak misik, wangi dan membuat orang lain wangi. Nah, itulah kesempurnaan. Nah, hadis yang lain Nabi SAW bersabda, al-khalqu kulluhum yusalluna ala muallimin nas al-khaira hatta idal ma'u. Al-khalqu kulluhum, makhluk ini semuanya yusallun, mendoakan. Ada riwayat yastaghfirun, memohonkan ampun kepada muallimin nas al-khair, kepada guru-guru, orang-orang yang mengajarkan kepada manusia kebaikan. Apa al-khair? Apa yang dimaksud kebaikan? Kebaikan itu yang sesuai dengan ajaran agama, sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan ajaran Nabi, sesuai dengan hadis, sesuai dengan ajaran Islam. Ada kebaikan al-khair. Jangan menyatakan al-khair kalau bertentangan. Jangan menyatakan al-khair. Al-khair itu marbutun billah wa bi rasulih, harus diikat dengan Allah dan Rasulnya, baru itu al-khair. Yang lainnya tidak. Orang yang mengajarkan kebaikan ini, dia tidur, dia berjalan, dia diem, tetap didoakan oleh seluruh makhluk di langit maupun di bumi. Ada riwayat, yastaghfiru lil alimi ma fis samawati wal ardh. Yang di langit bumi mohonkan ampun kepada orang yang punya ilmu, yang amalkan dan mengajarkan ilmu. Hatta hitan, sampai ikan yang ada di lautan, yang di air. Ada riwayat hatta namna fi juhriya, semut yang ada di lubangnya juga mohonkan ampun. Pertanyaannya, di langit dan di bumi. Di bumi kan juga ikan juga di bumi, semut juga di bumi. Kok disebutkan lagi sampai semut dan ikan? Kenapa? Karena ikan dan semut gak bersuara. Kalau burung ada suara, kucing ada suara, ikan gak ada suara. Ikan tetap memohonkan ampun kepada orang yang mu'allim dan sebagainya. Semut gak ada suara, memohonkan ampun itu yang tidak bersuara pun juga memohonkan ampun kepada mu'allim dan sebagainya. Masya Allah. Untungnya kalau Anda punya ilmu agama ini, mengamalkan dan mengajarkan, ini tidur didoakan di sini, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua akan cinta kecuali syaitan dan Allah, kecuali musuh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita harus punya cita-cita anak kita jadikan mencintai penghuni langit dan penghuni bumi, dicintai Allah, dicintai para malaikat, orang yang punya ilmu agama. Nah, jangan bahas 7 bahasa bisa, dengan Fatihah nggak bisa, ya rugi tetap, rugi tetap. Wala yastati'u ahadun an yanfa'a khalqallah bimithli da'watihi ilallah. Tidak ada seorang mampu memberikan manfaat terhadap makhluk Allah sebanding dengan dakwah kepada Allah. Itu memberikan manfaat kepada manusia, gitu, memberikan makan. Nggak lama masuk WC. Jadi apa? Kotoran makanannya. Jadi kasih pakaian sama dia. Beberapa tahun jadi gobal pakaiannya. Coba kalau kita kasih ilmu orang tadi, nggak akan jadi gombal itu, nggak akan jadi kotoran itu. Ilmu selalu akan menghiasi dia usaha-usahanya. Tidak sebanding pemberian manusia melebihi diberikan ilmu dan pendidikan kepada mereka. Apa yang harus diberikan? Ilmu yang bagaimana? Bita'rif ilma yajiduhu min tauhid wa ta'ah. Ilmu yang wajib diketahui, ilmu tauhid. Bagaimana cara kita berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadhkiri bi ayatihi wa alaihi, mengingatkan manusia, makhluk, tentang bagaimana tanda-tanda kebesaran Allah
bagaimana tanda-tanda pemberian Allah Subhanahu wa taala, nikmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Tafsirihim birahmatih, memberikan kabar gembira bagaimana mendapatkan rahmat Allah kalau dia menjadi orang yang taat, dapat pahala, dapat rahmat sampai masuk surga. Tahdhirihim min sakhatih, memberikan peringatan kepada manusia akan murka Allah. Awas, tidak akan mampu kalau mendapatkan adab Allah. Duri yang menusuk kulit kita tidak bisa tidur kalau tidak bicara. Api setitik dari puntung rokok menyentuh kulit kita udah gak kuat untuk menahan panasnya. Oke, ada Allah yang ada di kubur nanti. Oke, nanti ada Allah dan Allah Subhanahu wa taala. Al-waqi' bil muta'arridin hum minal kafirin wa fasiqin. Adab yang diberikan kepada orang kafir dan orang yang fasik. Siapa kafir? Yang mengkufuri, yang dia tadi itu menolak keimanan kepada Allah dan Rasul. Siapa fasik? Fasik itu adalah yang menentang setelah dia mengetahui. Anit, fasik. Jadi ada orang kafir, ada orang fasik, ada orang kafir yang fasik. Orang kafir, ya orang kafir. Mensyirikan Allah itu termasuk kufur. Tidak mengakui Nabi Muhammad itu termasuk kufur. Kalau fasik adalah orang yang tahu tapi melanggar. Tahu haram melanggar. Bisa orang mukmin jadi fasik. Kafir fasik sama dengan orang Yahudi dan orang Nasrani. Mereka paham di Injil tentang sifatnya Nabi Muhammad. Mereka paham di kitab Taurat tentang adanya Nabi Muhammad di akhir zaman. Ketika datang Nabi Muhammad, mereka menolak. Mereka mengingkari. Ini fasik, kafir fasik. Minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya menjadi orang yang bisa memakai ini. Kemudian diberi ilmu yang manfaat. Ada yang dibahas. Dari ibu-ibu tidak boleh. Saya mau bertanya, mumpung sekarang ini musim hujan, selain anjuran berdoa ketika turun hujan itu apa yang harus kita lakukan? Jadi sebenarnya Allah turunkan hujan itu lima tumbitul ardu min ba'diha wa kita. Jadi Allah akan menghidupkan bumi. Allah akan menghidupkan bumi ini dengan tumbuh-tumbuhan sehingga ada kehidupan. Tuti kulahinin bidni Rabbiha, akan muncul nanti buah-buahannya pada musim ini, musim itu. Tapi sebenarnya ada kesempatan ada di situ ketika turun hujan kamu banyak berdoa. Kenapa? Di situ banyak turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan untuk banyak doa. Kenapa? Karena ketika nikmat itu turun kemudian kamu terima dengan berdoa, kamu akan menjadi orang yang bersyukur terhadap nikmat. Dan disitulah kamu menjadi orang yang diangkat oleh Allah dengan syukur. Karena syukur ini adalah amalan yang terhebat daripada manusia. Setan itu sudah berjanji, la'ughwiyannahum ajma'in, tsumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shimalihim fala tajidu aktsarahum syakirin. Tak pengaruhi manusia. Dari arah muka, belakang, kanan, kiri, untuk kamu tidak mendapatkan ya Allah. Kebanyakan mereka adalah menjadi orang-orang yang bersyukur. Karena itu ketika kamu berdoa, kamu berarti bersyukuri. Selain itu, cobalah kamu itu berpikir tentang tanda jasa Allah. Itu air, gimana bisa turun dari atas? Gimana air
turunnya itu tidak langsung. Kalau langsung turun berjuta-juta ton, itu bisa bayar malah petaka dan itu rahmat. Turunnya dengan tetesan-tetesan. Coba yang kami di negara kecil kami kok yang gede juga ikut kami. Yang gede juga ikut kami juga. Tetesan air hujan tadi itu subhanallah, itu netes jatuh ke genteng kita nggak pecah, bahkan jatuh ke daun-daun pun tidak jatuh, diterima walaupun sederas apapun subhanallah. Bagaimana Allah mengatur sesuai dengan kehidupan kita? Bagaimana Allah mengatur sesuai dengan kebutuhan kita? Sehingga kita setiap turun hujan kita akan membayangkan kebesaran Allah SWT, kekuasaan Allah SWT. Yang ketiga, air hujan itu adalah rezeki paling halal. Air hujan itu adalah rezeki yang paling halal, yang tidak tersentuh dengan makhluk, dengan tangan-tangan manusia. Kenapa? Langsung kiriman dari Tuhan. Langsung kiriman dari Tuhan. Karena dianjurkan untuk kita minum, dianjurkan untuk kita niati untuk berbahan hati, niati untuk sehat, karena paling halal. Lain ya kalau sudah ngerocok dari pancuran lain, itu berarti masih tersentuh dengan tangan makhluk. Tapi kalau kita misalnya langsung menghadang ada di luar tanpa terkena apapun, ini langsung kiriman dari Tuhan, tanpa melalui makhluk. Nah, karena itu orang-orang dulu itu diwadahi, air hujan itu diwadahi. Makanya dulu kita cari tempat yang halal, beli yang halal betul, ada hujan, ini tadai. Tapi yang sekiranya tidak nempel, tidak menyentuh ke yang lainnya langsung. Setelah itu disaring atau langsung diminum, diniati untuk pembersihan hati. Itu sangat menjawab. Kita harus mencari cara yang terbaik, dan yang bersihkan hati itu, yang mengotori hati itu adalah rizki yang tidak baik. Rizki yang tidak baik itu yang bisa menjadi hijab hati dari itu untuk bisa tembus ke malakut. Kalau rizkinya halal, insya Allah hatinya akan baik dan selalu dekat kepada Allah. Rizki yang paling halal air hujan. Itu ya rizki yang lain. Nah, ada yang lain? Yang tadi kafir fasik itu, kafir fasik kan ini katanya orang yang kafir fasik menurut keterangan tadi kan orang yang tahu tentang masalah Injil, kemudian dia mengingkari tentang keadaan yang sebenarnya. dalam ajar ma'aruf kafarubi. Ya, maksudnya kan Injil kan jangan kan Injil yang asli kan itu, dan Injil yang sekarang kan sudah dirubah. Ternyata orang yang Sekarang itu bisa dibuktikan adanya Nabi Muhammad di sini. Dari Injil yang sekarang itu bisa kita buktikan di situ tidak bisa diartikan kecuali Nabi Muhammad. Anda bisa membuktikan. kok bisa dikatakan kafir yang padahal itu kan sudah jadi kami tidak kafir asalnya kan itu kan tahu tentang kan semuanya kan seperti wala tamuduna illa wa antum muslimun, berarti umat Nabi Ibrahim Islam juga kan semua. Oke lah. Itu sekarang dia itu beriman harus ikuti ajaran Nabi dulu kan. Iya. Orang Kristen itu harus mengikuti ajarannya Isa. Kalau tidak mengikuti ajaran Isa, hukumnya apa? Ajaran Isa ajarkan menyembah Allah atau menyembah dirinya? Menyembah Allah. Menyembah Allah, hukumnya apa? Kafir. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti ba'da ismihi Muhammad. Agama Isa memberikan kabar akan Nabi akhir zaman Muhammad. Kalau tidak beriman dengan Nabi Muhammad, berarti hukumnya apa? Kafir. Ya sudah. Itulah mereka itu sudah tahu tentang kebenaran itu, ketika datang benar Nabi Muhammad mereka ingkari, kafir dan fasik.
Paham ya? Lain kalau misalnya ada penyembah pohon, karena kebodohan aja animisme. Dia itu diajak Islam nggak mau, bukan karena mereka tahu, karena bodoh kemudian mempertahankan kebodohannya. Gitu. Nah ini enggak, ini ngerti tapi mengingkari. Paham ya? Tidak dikatakan muslim fasik saja, kan sudah percaya. Sudah saya kan gambarin tadi, Nabi Isa mengajarkan apa? Menyembah Allah atau menyembah dirinya? Menyembah Allah. Kalau ada orang Kristen menyembah Nabi Isa punya apa? Kafir. Ya sudah. Anda sudah jawab itu. Kan tidak sesuai dengan ajaran Nabi Isa kan? Anggap dia menyembah Allah, ikuti Nabi Isa. Nabi Isa mengajarkan untuk mengimani Nabi Muhammad dari akhir zaman. Tapi datang Nabi Muhammad nggak mengimani, hukumnya apa? Ya sudah. Ada pun jawab itu semuanya. Paham ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai doa, tadi doa itu siapa yang berdoa insya Allah dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana mengatasi atau hukumnya ada jika ada seorang istri berdoa kepada suami, doanya itu doanya yang tidak baik, yaitu misalnya doa semoga suami itu suami itu mendapat darah, bagaimana hukumnya? Sedangkan istri itu surga istri ada di suami, gitu. Dan bagaimana hasil sekian? Semua berdoa. Orang kafir juga pernah mengatakan Nabi Muhammad mati. Orang kafir juga mendoakan Nabi Muhammad jelek, mendoakan Islam juga jelek. Ud'uni astajib lakum, doakan kepada aku ijabahi. Itu kalau kamu itu meminta yang Allah ridhoi. Adapun kamu berdoa jelek kemudian dikasih sama Allah misalnya, maka ketahuilah itu bukan karena Allah memberikan karena sayang. Itu adalah istidraj. Itu Allah memberikan itu karena Allah ingin menyiksa Anda lebih nantinya. Itu namanya istidraj. Jadi guru yang marah kepada murid kalau itu salah, itu adalah pertanda cintanya guru kepada si murid. Guru yang malas, biarnya bebas-bebas, penting nggak sekolah nggak apa-apa, itu berarti bukan karena cintanya guru tapi kebencian guru. Kalau ada seseorang mendoakan jelek, itu doanya kembali kepada dia. Karena itu siapapun orang berniat jahat di atas bumi ini, untuk dia dari itu membuat satu kerusakan, mendoakan jelek atau melakukan kejelekan, madorotnya sama dirinya. Karena Allah tidak menghendaki dari hambanya kecuali melakukan kebaikan. Ini haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altu haraman 'alaikum fala tadzalimu. Aku ini tidak melakukan kezaliman terhadap diriku. Aku tidak melakukan kezaliman. Karena itu aku haramkan kezaliman terhadap kalian semuanya. Jangan saling menzalimi. Nah, termasuk kezaliman adalah menghendaki kejelekan kepada manusia. Jadi, bagaimana kalau kita mendoakan orang-orang kafir supaya hancur? Ya, kita diperintahkan benci kepada orang yang membenci Allah, terhadap orang yang memusuhi Allah. Karena itu kita mendoakan jelek, kita mendoakan kehancuran kepada mereka. Jangan kita doakan mudah-mudahan masuk surga itu orang. Ya Allah, Fir'aun masuk ke surga ya Allah. Tidak boleh apa? Abu Jahal ampuni dosanya ya Allah, nggak boleh. Adapun yang kafir di atas dunia ini sebelum mati kafir, boleh kamu doakan baik dengan hidayah. Ya Allah beri hidayah. Sebagaimana Nabi Muhammad ketika dilempari batu, Nabi mendoakan berilah hidayah kepada Allah. Didoakan untuk mendapatkan hidayah. Jangan nanti ya Allah perkuat mereka yang ekonominya itu. Jangan. Itu sudah masih jadi mau Allah. Boleh kita prihatin kepada yang masih hidup untuk supaya mereka masuk Islam. Ada belum sudah jelas nanti kafir, ya udah. Hatta orang tua tak boleh doa. Hatta orang tua tidak boleh juga.
Gak usah bingung orang gak akan lihat. Semenjak bukan di Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anda gak bisa. Nah, yang perempuan gak ada ya? Yang perempuan ya? Yang perempuan gak ada ya? Singkat saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, ini sebetulnya pertanyaannya Hakim. Demi cinta ya. Apa namanya? Sebulan sekali kita ke Bangil, itu nyambang anak mondok di sana, alhamdulillah doakum. Ada pemandangan menarik yang jadi pertanyaan dari hari itu karena kita kesananya kebetulan hari Jumat, kita istilahnya di alun-alun Bangil. Nah pas hari Jumatan itu, pas sholat Jumat itu ada banyak jamaah yang terpisah jauh dari masjid gitu. Ada yang di aula yang jaraknya memang jauh dari masjid, insya Allah. Terus di taman-tamannya. Yang mau tanyakan itu ya apa hukumnya jadi makmum yang seperti itu, sah tidak Jumatannya atau sholatnya? Terima kasih. Assalamualaikum. Tidak, ini tidak boleh orang mati sendiri. Kenapa ya? Kenapa ini? Kalau ada dekat pengajian jangan berwarna begitu pengajian. Makmum dengan imam tidak boleh terpisah di luar masjid. Di luar masjid dengan 300 dirham. 300 dirham kira-kira 150 meter kira-kira begitu ya. 150 meter. Kalau memang itu misalnya softnya panjang sampai ada di kalau perlu sampai 1 kilo, kemudian dari soft terakhir sampai soft berikutnya itu terpisah, asal tidak kurang, asal tidak lebih daripada 300 dirham, maka dinyatakan sah sholatnya. Paham ya? Begitu kalau di dalam masjid mutlak. Hatta kalau masjidnya gedenya misalnya 20 kilo misalnya sah. Kalau dalam masjid ini hukumnya kalau di luar masjid. Dengan catatan sah. Kalau di luar masjid ya dipisah tidak sampai 300 dirham jaraknya antara dia dengan imam atau antara dia dengan shaf yang terakhir. Dengan catatan tidak ada penghalang, oh dipagar semuanya, namanya dipagar ada di situ ada penghalang, namanya kecuali kalau mundur bisa, lah ini nggak sah. Tidak ada penghalang untuk sampai kepada shaf terakhir atau kepada imam. Yang kedua, ada ru'yah, mengetahui melihat gerakan daripada makmum di shaf terakhir atau gerakan daripada imamnya. Tahu gerakannya, paham ya? Nah, kalau nggak tahu gerakannya nggak sah. Kebanyakan dilanggar nih, langgar ke masjid, dikasih kain, shaf. Ada shaf laki, ada shaf perempuan dikasih kain. Nggak tahu gerakan makmum, nggak tahu gerakan imam. Cukup dengan suara Allah Akbar, Allah sah itu. Kenapa? Ada ru'yah dan ada istitrah. Ada melihat dan juga ada bisa jalan yang lumrah menuju kepada si imam atau makmum yang ada di mukanya. Ini banyak salah itu. Kalau ada di masjid ada muskilah. Karena itu hati-hati itu takmir itu. Kadang-kadang membuat satu acara yang bisa membuat tidak sahnya sholat gitu. Atau kadang-kadang bisa membuat sesuatu yang tidak dapat pahala jamaah. Contoh, pernah tidak mendapatkan masjid mihrabnya itu untuk imamnya naik tangga, irtifak min ghairi hajah, imamnya lebih tinggi daripada tanpa hajat.
Lain loh ya kalau masjidnya penuh, kemudian makmumnya ada di atas, nggak ada masalah itu. Ini enggak, maksudnya kosong, makmumnya di atas misalnya, atau imamnya naik di atas meja atau di atas irtifak baitin, lebih tinggi yang jelas gitu. Itu menghapus pahala berjamaah. Menghapus pahala berjamaah itu. Ini lagi keren ini sekarang. Yang itu ada satu bentuk masjid yang bagus gitu. Itu nggak ngerti ini gitu. Nggak boleh irtifak itu, hatta di dalam masjid nggak boleh. Menghapus pahala berjamaah. Nah, yang paling salah siapa? Takmirnya. Bangun masjid untuk orang berjamaah, tapi makmum sholat dapat pahala sendiri-sendiri. Enggak benar itu namanya. Bukan gak sah ya, sama terbalik. Imamnya di atas atau imamnya dari bawah sama. Tanpa hajat nggak boleh. Nggak boleh. Sama kalau Jumatan yang di atas, imamnya di bawah, nggak ada masalah. Kalau memang penuh yang bawah nggak ada masalah karena hajat itu. Tapi kalau bawah masih kosong jangan. Itu menghilangkan pahala berjamaah.